wabarakatuh. Nama saya Ade Irma dengan NPM 19106310802126. Saya dari kelompok 4. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada Astri Nurdianti dengan NPM 19106310800006 dan Puji Setia Lestari dengan NPM 191063108031. Sebelumnya saya akan memperkenalkan peran anggota kelompok. Saya Ade Irma berperan sebagai editor, Puji Setia Lestari berperan sebagai pembawa materi, dan Astri Nurdianti sebagai guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Setia Lestari dengan NPM 191063108031. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan dan menjelaskan tentang metode GIS atau Generating Interaction Schema and Text. Apa sih itu metode GIS? Metode yang bertujuan agar siswa mampu memiliki kemampuan untuk memahami intisari paragraf dan membuat sebuah rangkuman dari keseluruhan isi bahan bacaan. Dengan demikian, tujuan dari pembelajaran membaca, pemahaman pun akan tercapai. Jadi, pada metode ini, siswa harus memahami apa itu intisari dari paragraf yang telah dia baca, lalu membuat sebuah rangkuman dari isi bacaan tersebut. Tujuannya untuk mencapai pemahaman membaca. Lalu, bagaimana metode GIS ini? Metode ini mengarahkan penggunaan prosedur membaca yang tepat. Oleh karena itu, metode ini dapat mengarahkan guru untuk menguasai metode yang tepat. Metode ini akan terlaksana dengan keseimbangan antara peran guru sebagai pengelola pembelajaran, peran aktif peserta didik dalam kelompok kecil yang dibentuk dalam proses pembelajaran untuk menyusun rangkuman, dan diskusi warga kelas untuk membentuk hasil akhir inti wacana yang telah dibaca. Lalu, apa saja sih yang harus dipersiapkan pada kesempatan ini? Saya akan menjelaskan bahwa metode GIS ini itu lebih guru menyiapkan teks lalu memberikannya kepada murid, dan saat itu membentuk kelompok kecil untuk mengetahui intisari apa saja dalam rangkuman bacaan tersebut, seperti itu. Lalu dipresentasikan atau dibacakan kembali oleh guru sebagai media agar siswa lebih memahami dari isi teks tersebut, seperti itu. Lalu, kami akan mengaplikasikan metode GIS ini atau Generating Interaction Schema and Text dalam pembelajaran tahap membaca, yaitu ada prabaca dan membaca, lalu ada pasca baca pada siswa SD kelas 5. Pada tahap pertama, yaitu prabaca, guru akan memberikan teks bacaan berupa dongeng kepada siswa untuk dibaca oleh siswa. Lalu guru akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan pada tahapan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi ini Ibu akan memberikan sebuah dongeng yang berjudul Si Kura-Kura yang Sombong. Setelah pada tahapan pertama, yaitu prabaca, yang guru memberikan teks, lalu ada tahapan membaca. Tahapan ini dibentuk menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 2 siswa. Pada tahapan ini, siswa akan membaca teks secara berkelompok. Ibu akan membentuk kalian kelompok
dan beri tugas kalian untuk membaca dongeng yang telah Ibu berikan hari ini. Sambil menunggu kalian membaca cerita, Ibu akan membuat soal-soal yang nantinya akan kalian jawab ya. Setelah melakukan dua proses tahapan, yaitu selanjutnya ada tahapan pascabaca. Pada tahapan ini, guru akan memberikan soal-soal tentang pemahaman siswa dari apa yang telah dibaca, yaitu intisari dari paragraf-paragraf yang telah siswa baca, dan akan bertanya kepada masing-masing siswa. Ibu akan membacakan kembali dari cerita yang kalian baca. Nanti kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu ya. Paragraf pertama, yaitu ada seekor kura-kura yang sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Dia jengkel karena memiliki tempurung keras yang membuat tubuhnya terasa berat. Nah, di sini siapa yang merasa sombong dan merasa dirinya lebih pantas? Kura-kura. Lalu untuk paragraf yang kedua, ia pun kesal melihat kawan-kawannya sudah berpuas diri dengan berenang. Saat melihat burung yang bebas terbang di langit, kejengkelannya kian bertambah. Pertanyaan yang kedua, kenapa kura-kura merasa kesal? Karena kura-kura melihat teman-temannya asik berenang. Terus untuk paragraf ketiga, suatu hari kura-kura ini memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Si angsa setuju. Dia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Pertanyaannya, kura-kura meminta pertolongan kepada siapa? Angsa. Paragraf keempat, karena tangan kura-kura agak lemah, ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat. Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa terbang. Pertanyaannya, kura-kura menggunakan apa untuk ia bisa terbang? Mulutnya. Dan untuk paragraf terakhir, melihat teman-temannya yang tengah berenang, ia ingin menyombongkan diri. Ia lupa bahwa mulutnya harus terus dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun terjatuh dengan keras. Beruntung, ia selamat berkat tempurung yang pernah dibencinya. Menurut kalian, pesan dari cerita yang Ibu bacakan itu bagaimana? Harus bersyukur dan mencintai diri sendiri. Apakah kalian paham? Paham, Bu? Semoga kalian bisa belajar dari apa yang cerita tadi disampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.